Bismillah. 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 Subhanallah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Surabaya. Kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk menyiapkan agar setelah kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan tidak menjadi sumber masalah, baik masalah bagi pribadi kita maupun masalah bagi keluarga kita. Karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam tema, kita akan membahas tentang hartaku setelah kematianku. Baik, namun sebelum kita membahas tentang masalah itu, tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa akan ada dua tema besar yang akan kita angkat. Yang pertama, kajian seputar masalah pengantar waris, dan yang kedua, kajian seputar masalah wakaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan melihat definisi harta kita yang sebenarnya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, harta kita yang sebenarnya itu yang kayak apa, Pak? Harta kita yang sebenarnya itu yang kayak apa, Pak? Coba Bapak lihat ya. Bapak bawa harta sekarang? Bawa, sebutkan. Bajunya, termasuk ya? Baik, bawa jam tangan, mungkin HP. Itulah harta yang kita bawa sekarang. Baik. Kalau Bapak memberikan definisi, harta Bapak yang sejatinya yang mana, Pak? Yang disedekahkan. Yang dibawa itu bukan miliknya. Oh, sementara, berarti pinjem. Baik.
Coba Bapak, harta yang sebenarnya yang mana? Ini satu meja berempat enggak susuan? Itu kosong sebenarnya. Ini kosong enggak? Kosong. Mungkin bisa pindah sebelah. Pak dokter enggak? Nanti jatuh loh. Mepet-mepet pinggir. Boleh pindah sana, boleh biar lebih longgar. Sehingga nanti belajarnya. Atau mau sering keluar mungkin. Pilih di pinggir. Baik. Harta yang sebenarnya yang kayak apa Pak? Yang kita makan, yang kita sedekahkan, terus apa lagi? Yang kita belanjakan, kemudian harta itu ada dua. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya barang. Kalau uang kan hanya sebatas alat tukar dan bukan itu yang akan kita manfaatkan. Nah, selanjutnya yang sejatinya jadi harta yang mana? Coba kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW, beliau pernah memberikan definisi harta. Wa hal laka mim malika ya ibna Adam. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan, kata beliau. Coba lihat hadis ini. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku pernah berhenti ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikala itu beliau sedang membaca firman Allah taala, alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah melalaikan kalian. Yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan, mali mali, ini adalah hartaku dan hartaku. Wa inna malaka mim malika, padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa'afnaita, au labista fa'ablaita, au tasaddaqta fa'amdaita. Hakikat dari hartamu adalah 1, apa yang kau makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kau pakai sampai rusak. Yang ketiga, apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Sehingga di sini kita buat definisi harta kita adalah 1 apa tadi? Apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Dan demikianlah sejatinya yang kita miliki ini. Sedangkan apa yang kita kumpulkan belum tentu jadi harta kita. Nah, di sini Nabi SAW mendefinisikan harta dengan rizki. Jadi harta yang menjadi rizki hamba itu adalah apa yang termanfaatkan bagi hidup hamba. Yang dia makan sampai habis, yang dia pakai sampai rusak, dan yang dia sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Oleh karena itu perlu dibedakan ketika seseorang mendapatkan harta. Mendapatkan harta. Di sana ada 2 keadaan. Hanya dikumpulkan. Hanya dikumpulkan. Yang kedua, dimanfaatkan. Baik. Yang sejatinya jadi harta kita yang mana, Pak? Apakah yang kita kumpulkan atau yang dimanfaatkan atau dua-duanya? Yang sejatinya jadi harta kita yang mana? Yang kita kumpulkan, yang kita manfaatkan atau dua-duanya? Yang nomor 1, nomor 2 atau 1 dan 2? Anda jawab 1 dan 2. Berarti yang kita kumpulkan termasuk harta kita.
Kalau melihat pada definisi hadis di atas, hakikat harta yang sejatinya kan yang ini. Apa yang kita manfaatkan, yang memberikan sesuatu pada diri kita, itulah harta kita. Sedangkan apa yang kita kumpulkan belum tentu jadi harta kita. Memang status kepemilikannya punya kita, tapi belum tentu jadi harta kita. Nah, berkaitan dengan masalah pemanfaatan harta, mengenai pemanfaatan harta, di situ ada dua. Yang pertama, pemanfaatan untuk hidup dunia. Untuk hidup di dunia. Nah, pemanfaatan harta untuk hidup di dunia, itu bisa bentuknya makanan, dan yang kedua, fasilitas. Yang kedua, pemanfaatan untuk hidup di akhirat. Bagaimana pemanfaatan harta untuk hidup di akhirat ketika digunakan untuk sedekah atau untuk kegiatan ibadah. Sehingga harta yang Anda keluarkan untuk haji, untuk umrah, untuk belajar, itu semuanya adalah harta yang nanti akan abadi di yaumil qiyamah. Baik. Bergabung di sini bayar atau gratis? Atau dibayari? Dibayari. Kenapa enggak bayar sendiri? Memanfaatkan harta orang lain ya. Sehingga sebenarnya siapa yang lebih beruntung ketika orang belajar kemudian dibayari? Yang dibayari atau yang bayari? Dua-duanya. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang misalnya merasa bangga anaknya mondok tapi gratis. Kenapa? Dapat beasiswa. Nah, terus duit orang tuanya dipakai apa? Dipakai jalan-jalan. Dia tetap mengeluarkan uang, cuman pemanfaatannya beda. Dia punya misalnya, tapi karena anaknya berprestasi, kemudian dapat beasiswa, akhirnya gratis SPP sekian bulan. Baik. Ketika anak Anda gratis SPP, bukan berarti bahwasanya dia nggak bayar. Guru tetap dibayar. Fasilitas tetap dia pakai. Terus siapa Pak yang bayari? Ada orang yang bayari. Makanya pilihannya ketika anak Anda belajar ilmu agama, mau bapaknya yang bayari atau orang lain yang bayari. Karena sama-sama itu sebenarnya berbayar. Dia menggunakan fasilitas, gaji gurunya tidak boleh putus, sehingga sebenarnya tetap ada yang bayari, cuman dia dibayari oleh orang lain. Kenapa orang begitu pelit untuk melakukan kegiatan akhirat? Sehingga kadang ketika Ramadan, alhamdulillah selama 1 bulan penuh aku masak. Buka neng masjid, sahur sisa buka sing durung entek. Sebulan hemat, Masya Allah. Betul. Nggih, dapur jenengan nggih ngoten niku, Bapak. Alhamdulillah, itulah barokah Ramadan. Iso ora metu blas itu, Pak. Enggak keluar uang sama sekali, hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh orang lain. Wong ning masjid gratis kok masuk, alhamdulillah. Wong turah-turah kok sisa-sisa banyak. Maka dalam waktu 1 bulan blas sama sekali kadang dia enggak beli makanan apapun karena mengandalkan buka bersama di masjid. Lah sahur nganggo apa? Oh, sisa buka iku sak oke. Yang datang ke masjid 2 orang, gawa mulai telu, gitu Pak. Baik. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian diri kita. Kadang dalam masalah fasilitas itu terlalu hemat. Sampai mohon maaf, dia punya tapi nggak mau untuk membeli fasilitas. Lu milih koncone, pinjam sama orang lain. Atau misalnya dia punya tapi cuma disimpan. Coba kira-kira ibu-ibu masih banyak nggak yang nyimpen Tupperware? Segele durung dibuka. Suami yang Arab nganggo diseneni. Jadi dia punya tapi dia cuman nyimpen. Ada yang punya baju tapi masih plastikan yang durung dibuka, ditumpuk, mau dipakai apa itu kira-kira?
Oh nanti nih aku wis mati mas, arep tak warisno. Kalau seperti itu sama sekali itu bukan harta yang Anda punya. Baik. Jadi hakikatnya di sini, apa yang kita manfaatkan itulah harta kita. Baik untuk manfaat duniawi maupun manfaat akhirat. Manfaat duniawi berarti harta itu hanya terpakai dalam kegiatan dunia Anda. Tapi itu harta. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai sampai rusak. Sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu jadi rizki kita. Nah, ini nanti jadi warisan. Inilah yang menjadi milik kita sejatinya. Oleh karena itu, saya mau tanya ya. Jika A meninggalkan warisan untuk B, terserah B ini apanya, mau anaknya, mau istrinya, mau saudaranya, yang jelas pokoknya B ini ahli waris. A meninggalkan warisan untuk B. Lalu B beramal dengan harta warisan itu. Pertanyaannya, siapa yang dapat pahala? A atau B? A, B, A dan B. Hah? Yang mana? Hanya B. Jawabannya hanya B. Loh kok bisa Pak? Itu bukan amalnya A. Loh tapi kan hartanya dari A. Hartanya dari A kan bukan dari hasil hibah. A tidak pernah menghibahkan. A tidak pernah mensedekahkan kepada B. Tapi yang dilakukan oleh A adalah dia dapat dari proses warisan. Dan warisan itu bukan amal. A memberi warisan, meninggalkan ya. Maka bentuknya meninggalkan warisan. Mohon disadari ini bukan amal. Makanya beda antara status suami ngasih ke istri sebagai waris, suami ngasih ke istri sebagai hibah, suami ngasih ke istri sebagai nafkah. Itu beda. Sebagaimana pula beda antara orang tua ngasih ke anak sebagai A, sebagai B, sebagai C, itu beda. Bapak misalnya sekarang ngasih ke istrinya, ini mah, ayo kita umroh bareng. Nah yang kayak gini, umroh istrinya, suami dapat pahala enggak? Dapat. Kenapa? Karena dia dipakai untuk ibadah dengan uang pribadi suaminya. Tapi lain halnya kalau suaminya mati, kemudian meninggalkan duit, dipakai umroh oleh istrinya. Nah ini prosesnya beda. Ini warisan, dan warisan itu sudah jadi hak milik istri, walaupun suami tidak pernah memberikannya. Karena warisan itu sifatnya otomatis. Sebab warisan itu sifatnya apa? Otomatis. Apalagi kalau yang kemudian dapat warisan itu tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat. Misalnya, mohon maaf, sampai lari ke sepupu, sampai lari ke keponakan, dan seterusnya. Dia punya hubungan kekerabatan tapi kan orang lain. Kok dipakai ibadah orang itu, yang bersangkutan sama sekali atau si mayit sama sekali tidak mendapatkan pahala. Karena itu milik orang lain. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita paham seperti ini, maka sekarang manusia sudah bisa memikirkan apa yang kira-kira bisa kita lakukan berkaitan dengan masalah kematian. Jadi, kalau Bapak melihat ya, warisan dan milik kita sejatinya. Kemudian dalam rangka menghadapi kematian. Berarti kira-kira yang harus dilakukan apa Pak? Memperkecil bagian ini, memperbesar bagian ini, begitu ya? Hah? Betul ya? Memperkecil warisan, memperbesar kemanfaatan untuk pribadi. Jenengan yang capek mencari, seharusnya kan yang paling berat mendapatkan manfaatnya. Kita yang capek untuk mendapatkan, berarti kitalah yang seharusnya paling berat untuk mendapatkan manfaat. Maka berkaitan dengan masalah harta yang mau ditinggal mati,
bagian atas diperkecil, bagian bawah diperbesar. Setuju nggak kalau kayak gini? Setuju. Nah, masalahnya gimana memperkecil bagian atas? Wasiat. Nah, ada istilah apa? Wasiat. Apa itu wasiat? Dia berpesan agar sebagian hartanya nanti disedekahkan, sebagian hartanya diwakafkan, sebagian hartanya untuk kegiatan sosial dan seterusnya. Maka disinilah kita belajar. Pasangan ini adalah wakaf. Insya Allah akan kita pelajari. Baik. Sehingga misalnya si A menjelang wafat, dia berpikir, amalku kok masih sedikit. Kelihatannya amalku masih sedikit. Kemudian si A berwasiat kepada anaknya, tolong nanti kalau bapak meninggal, bapak punya tabungan senilai sekian, kamu sedekahkan 100 juta untuk masjid A, 100 juta untuk masjid B. Kemudian dilaksanakan. Itu amalnya siapa? Amalnya mayit. Amalnya si bapak. Kenapa? Karena itu wasiat. Sebab wasiat itu amalnya mayit yang diwakilkan kepada orang yang hidup. Saya ulang ya. Definisi wasiat adalah amalnya mayit yang diwakilkan kepada orang yang hidup. Ditunaikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Baik, insya Allah itu semuanya akan kita pelajari. Sekarang kita beralih dulu kepada masalah warisan. Nah, judul kajian kita pagi ini adalah warisan yang mencekam. Terbaca nggak di sini? Warisan yang mencekam. Terbaca? Baik. Ada apa kok bisa disebut mencekam? Kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang bagaimana aturan warisan. Bisa dijelaskan di ayat berapa, surat yang keberapa, atau surat apa penjelasan tentang warisan? An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Kita menuju An-Nisa ayat 11. Di surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang warisan anak. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian agar anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali anak perempuan. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Allah mewasiatkan agar anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Wasiat Allah. Wasiat Allah, laki, perempuan, 2:1. Lalu ada begini kasus. Wasiat ayah. Laki, perempuan, 1:1. Nah, sekarang sebagai anak, Anda pilih yang mana? Yang benar. Bagi anak perempuan, ini kan menguntungkan saya. Dia akan mempertahankan wasiat. Oh, bapak pernah bilang kayak gitu. Nanti kalau bapak meninggal, tolong semua harta warisan bapak dibagi rata ya. Anak laki dan perempuan sama semuanya. Boleh nggak kayak gitu? Allah telah berwasiat, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wasiat Allah seperti ini. Wasiat orang tua seperti ini. Oh, tapi kan sudah diwasiatkan bapak. Nggak boleh menyalahi wasiat bapak. Ya, kamu pilih mana? Pilih wasiat Allah penciptamu atau wasiat bapakmu? Menyalahi wasiat itu boleh nggak? Menyalahi wasiat itu boleh nggak? Jika isinya maksiat, wajib tidak boleh diikuti. Karena kalau isinya maksiat tetap diikuti, yang berwasiat berdosa dan dosanya sempurna dengan dipelaksanakan oleh anaknya. Kemudian anaknya juga ikut dosa. Lah kalau terjadi kayak gini Pak, solusinya gimana? Wasiat ini tidak ditunaikan
dan anak memohonkan ampunan kepada bapaknya. Sehingga mereka menyampaikan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ampunilah ayahku. Beliau berwasiat dengan wasiat yang salah, mungkin karena tidak tahu atau karena faktor yang lain. Sehingga kita mohon kepada beliau agar dosanya diampuni, bukan malah ditunaikan. Sering sekali pelanggaran itu terjadi karena masalah perasaan. Ibu sudah pernah bilang kayak gini, bapak sudah pernah bilang kayak gini. Iya, tapi ini ada aturan. Selanjutnya, di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian waris suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian para suami mendapatkan setengah dari harta istri kalian jika dia tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau istrimu punya anak, kau dapat seperempat mimma tarakna, dari warisan yang mereka tinggalkan. Sebaliknya istri mendapatkan seperempat kalau suami enggak punya anak, dan istri dapat seperdelapan kalau suami punya anak. Anak dari istri manapun, anak dari suami manapun. Pokoknya keturunan orang ini selama masih hidup, maka nanti pasangannya bisa mendapatkan antara seperdelapan, seperempat, atau setengah. Baik, di dua ayat ini Allah menjelaskan tentang pembagian waris dengan detail. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Selesai penjelasan itu, di ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janji dan ancaman. Di ayat 13 Allah menjelaskan tentang janji. Tilka hududullah. Semua pembagian itu adalah aturan Allah. Allah sebut warisan sebagai aturan Allah. Sehingga ada hal yang perlu kita yakini. Bagi waris itu aturan Allah. Bagi waris itu aturan siapa, Pak? Baik. Loh, ini kan harta-harta bapak saya. Harta ibu saya. Kita anaknya, ya terserah kita sebagai ahli warisnya. Ya betul. Ini harta bapakmu. Peninggalan ibumu. Tapi Anda perlu ingat, kepemilikan manusia dibatasi oleh aturan. Sehingga bagi waris itu aturan Allah. Manusia tidak boleh beralasan, ini punya bapak saya, peninggalan bapak saya, terserah saya. Salah. Memang itu peninggalan bapakmu, tapi tidak boleh terserah kamu. Karena apa tadi? Kepemilikan hamba, gimana Pak? Dibatasi oleh aturan. Baik. Bapak punya tanah berupa sawah di daerah pinggir Sidoarjo, kota. Kemudian mau dibangun hotel, boleh enggak? Boleh atau tidak? Secara aturan, Bapak lahannya lahan hijau. Ini sawah. Berarti prosesnya gimana? Dikeringkan dulu, baru boleh dibangun hotel. Proses pengeringannya lama. Loh Mas, ini kan sawah-sawahku dewe toh Mas. Arab tak bangun hotel, tak bangun rumah, tak bangun apa, terserah saya. Iya Pak, itu sawah Bapak. Tapi pemerintah punya aturan. Yang punya lahan status hijau, dia tidak boleh dibuat bangunan kecuali harus ada IMB. Kemudian lahannya dalam posisi sudah kering, bukan lahan basah, dan seterusnya. Berlaku enggak aturan itu Pak? Berlaku ya? Berlaku. Ketika aturan itu berlaku, kok tetap nekat bangun bangunan di sawah? Datangi Satpol PP. Kira-kira apa yang terjadi? Bangunan Anda akan disegel. Ini sawah saya, betul itu sawah kamu. Tapi untuk membangun kamu harus punya izin. Kalau tidak akan disegel. Manusia dengan manusia seperti itu. Apalagi manusia dengan Rabb-nya. Makanya lucu kalau sampai ada orang yang tidak mau mengakui seperti ini. Sehingga saat dia diajak untuk membagi waris sesuai aturan, kemudian dia bilang, ini kan harta punya bapak saya, peninggalan ibu saya, selanjutnya terserah saya. Salah. Memang itu harta punya bapak kamu, peninggalan ibu kamu, tapi bukan terserah kamu. Karena sudah ada aturan. Ada
tiga jenis harta di mana syariat yang ngatur penuh sehingga manusia tidak punya wewenang untuk ikut campur di sana. Apa saja itu? Satu, zakat. Sehingga orang tidak boleh kebebasan, tidak punya kebebasan untuk ngatur zakat dengan seenaknya sendiri. Misalnya, siapa yang berhak dapat zakat? 8 asnaf. Mulai dari fakir, miskin, dan seterusnya, sampai ibnu sabil. Saya mau tanya, dari 8 asnaf ini, anak yatim ada nggak, Pak? Anak yatim? Ada? Saya sering dengar, ada orang, saya sudah bayar zakat, tak kasihkan anak yatim. Tunggu dulu, anak yatim berhak dapat zakat enggak? Kalau yatim miskin, maka status miskinnya yang menyebabkan dia dapat zakat. Bukan status yatimnya. Kalau yatim kaya, punya warisan banyak, boleh dikasih zakat? Nggak boleh, bahkan dia harus bayar zakat. Jadi 8 asnaf ini janda ada nggak, Pak? Nggak ada. Boleh nggak dikasih zakat? Kasihan dia janda. Kalau miskin, boleh. Kalau janda kaya? Solusinya bukan dikasih zakat. Ya, Mas. Solusinya apa, Mas? Dinafkahi. Ya, solusinya dikasih santunan yang lain, bukan zakat. Jadi karena sudah diatur oleh Allah, maka manusia tidak punya peluang untuk turut mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur harta apa saja yang harus dizakati, berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan, kepada siapa harus disalurkan, sudah ada aturannya. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Muslim berhasil memenangkan proses jihad, lalu mereka mendapatkan harta, dari situlah mereka dapat ghanimah. Nah, teknis pembagian ghanimah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasukan seperti ini dapat berapa, ini dapat berapa, itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, warisan. Nah, karena sudah ditetapkan, maka yang seperti ini jangan berkreasi. Gawe aturan dewe itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududa, dan melanggar aturannya, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Sing nurut dapat surga, yang enggak mau nurut neraka. Padahal warisan itu harta nemu. Yang bersangkutan si ahli waris ini tidak ikut kerja untuk mendapatkan harta. Tapi dia dapat harta itu, kalau dia nurut ngikut sesuai dengan apa yang ada, dapat balasan apa? Surga. Tapi kalau dia enggak nurut, dia durhaka, dapat balasan neraka. Sehingga urusan warisan yang namanya urusan, saya tulis urusan warisan itu dunia akhirat. Urusan dunia akhirat. Anda jangan berpikir ya wis yang penting wis dibagi ya rampung toh Mas, wis dibagi. Wis dibagi, betul wis dibagi, tapi belum tentu selesai kalau pembagiannya tidak sesuai aturan. Terus kalau tidak sesuai aturan gimana? Jika ada pihak yang dizalimi, dia nanti akan nuntut di yaumil qiyamah. Dia berhak untuk nuntut di hari akhir. Misalnya ya, ada perempuan yang dapat jatah lebih banyak daripada yang laki-laki.
Ada perempuan, anak perempuan misalnya dapat jatah yang sama atau lebih banyak daripada jatah laki-laki. Nanti gimana Pak? Kalau anak laki-laki ini nggak terima, dia boleh apa? Nuntut di hari kiamat. Termasuk juga misalnya ada istri yang menguasai harta warisan semuanya. Anak njaluk diseneni. Ibu durung mati kok, wis mbagi waris. Nah, ibu kapan? Kapan bagi waris maksudnya ya? Kasus kayak gitu kan banyak. Coba kita kasih ilustrasi ya. A dan B punya 3 anak. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Z ini laki-laki. Sudah? A meninggal dunia. Baik, jatahnya B itu berapa? 1/8. Dia cuma dapat 1/8. B itu mendapatkan 1/8. 1/8 ini menguasai sisanya, Pak. 7/8. Sehingga kadang ketika ada anaknya yang butuh, Z ini butuh. Pengen bisa menyekolahkan anaknya atau pengen butuh ini, butuh ini. Tapi semua harta ayahnya ditahan sama B karena dia merasa, wah, ibu belum meninggal. Iya, kamu belum meninggal, tapi jatahmu itu cuma 1/8. Sisanya 7/8 ini punya anak, ahli waris yang lain. Tayyib, ini mungkin masih mending Pak, anak. Coba bayangkan kalau seperti ini. A dan B nikah. Udah? A punya 5 saudara. Ada 5 saudara, laki dan perempuan. B punya saudara juga. Baik, A meninggal dunia. Ini dapat berapa? B dapat berapa? 1/4. B dapat 1/4. Sisanya kemana? Saudara. Wow, ini berat sekali. 3/4. Mosok dulure kok malah luwih akeh timbangane bojone. Ora trimo. Masa kok saudara suami lebih banyak daripada istri? Akhirnya berat untuk ngasih, terus ditahan nggak dikasih. Saudara mungkin diam saja. Lah saya cuman orang luar Mas. Mau minta juga nggak enak. Tapi ya saya diam saja. Ya meskipun dia punya hak. Dia tahu dia punya hak. Baik. Kalau seperti ini gimana? Bisa saja B ini dalam posisi aman. Dalam arti dia tidak dituntut ketika di dunia, tidak dihukum dan seterusnya. Tapi B perlu ingat hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Dan ketika itu 5 saudara ini bisa saja nuntut ke B. Di mana jatah kami, hak kami. Kau kuasai semuanya, sampai kau makan semuanya sampai habis. Begitu B mati, melayu ning kene. Ke saudaranya B. Dikuasai oleh ponakan-ponakannya B. Dikuasai oleh saudaranya B. Ada kayak gitu Pak? Ada. Sehingga ada orang yang dia mengambil hak orang lain, menguasai hak orang lain, padahal dia sebenarnya punya hak tapi tidak sebanyak itu. Dan dia perlu sadar, jika itu sampai terjadi, hakikatnya dia sedang melanggar hak orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau orang paham bahwasanya urusan warisan itu urusan dunia akhirat, seharusnya perlu dia hati-hati, jangan sampai dia mengambil yang bukan miliknya. Karena kalaupun di dunia dia mungkin bisa aman, tapi di akhirat jangan pernah merasa aman. Kalau nggak selesai akan lanjut di akhirat. Berikutnya, berarti pendekatan apa yang bisa kita lakukan ketika kita bagi waris? Nah, di sini kita perlu paham tentang masalah semangat saat membagi waris. Semangat itu kecenderungan hati saat bagi waris. Semangat yang perlu kita hadirkan saat bagi waris adalah lebih mengalah.
lebih mengedepankan sikap mengalah. Atau di sini sikap mengalah. Mengalah dalam arti gimana, Pak? Yang penting jangan sampai Anda mengambil apa yang bukan haknya. Sehingga prinsipnya jangan sampai ambil yang bukan haknya. Nah, jangan sampai mengambil apa yang bukan haknya. Sekarang saya ceritakan satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu buku yang saya tulis, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Pengantar Ilmu Waris. Nah, di sini saya mencantumkan sebuah riwayat tentang orang yang rebutan harta, tapi dia dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita carikan di sini. Mana-mana? Halaman 141. 141 untuk munggah. Mana? Baik. Nah, sini ya ketemu. Nah. Di halaman 141 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan pengaduan dari seseorang. Coba kita baca hadis berikut ini. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, datang dua orang Ansor menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan sengketa waris antara keduanya. Sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. Masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. Sehingga masing-masing hanya menjelaskan dengan argumennya. Setelah mendengarkan argumen mereka masing-masing, Nabi SAW mau memutuskan. Tapi sebelum beliau memutuskan, beliau menyampaikan sebuah nasihat pengantar. Nah, di sini Nabi SAW tidak melakukan penelitian dengan memerintahkan sahabat, coba kamu cek ke rumahnya si A, ke rumahnya si B, benar nggak apa yang dia katakan? Beliau tidak perintahkan sahabat demikian. Tapi beliau hanya mencukupkan dengan keterangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Si A ngomong seperti ini, si B ngomong seperti ini, kemudian Rasulullah SAW akan memutuskan. Nah, ini yang disebut dengan kebenaran material. Kebenaran material itu adalah kebenaran yang disampaikan secara langsung oleh pelaku. Sehingga posisi hakim pasif. Rasulullah SAW dalam hal ini pasif. Saya pernah bahas seperti ini dengan salah satu profesor yang ngajar di Fakultas Hukum UGM. Dan beliau sampaikan, memang metodologi hakim ketika membagi waris itu pasif. Pasif maksudnya gimana? Dia hanya berdasarkan informasi dari masing-masing pihak. Beda kalau kasus kriminal. Kalau kasus kriminal hakimnya aktif. Nyari barang bukti, datangkan saksi, kemudian kadang dilakukan sampai ke uji TKP, ke lokasi. Tapi kalau warisan nggak perlu seperti itu. Maka Nabi SAW ketika dapat laporan ini, beliau tidak perintahkan sahabat untuk ngecek validitas keterangan masing-masing. Tapi Nabi SAW ngasih sebuah pengantar. Pengantar beliau berupa nasihat. Coba kita lihat nasihatnya, Pak. Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din faqdi nahwa ma asma'. Aku hanyalah manusia biasa. Kalau Allah tidak kasih wahyu, beliau tidak tahu. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Dan kalian sengketa di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong dan lebih pintar menyampaikan alasan dibandingkan pasangannya. Fa'aqdi nahwa ma asma'. Maka akan aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar.
Aku putuskan sesuai apa yang aku dengar. Jadi beliau tidak melakukan penelitian kepada kasus dengan datang ke TKP atau minta bukti dan seterusnya. Tapi beliau ngasih peringatan. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'a. Siapa yang aku putuskan sehingga dia mendapatkan hak saudaranya, fala ya'khudhu, maka jangan dia ambil, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena hakikatnya dia sedang mendapatkan serpihan neraka. Mendengar nasihat ini, keduanya langsung menangis. Karena takut makan bara api neraka. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, biarlah jatah hak saya untuk saudara saya. Satunya juga mengatakan yang sama, ya Rasulullah, udahlah saya serahkan saja kepada saudara saya. Saya enggak mau ngambil. Masya Allah. Mereka datang rebutan. Begitu pulang, rebutan nolak. Seperti ini bagaimana kualitas nasihat seorang nabi. Disampaikan dari hati hingga ke hati. Dan orang kalau memberi nasihat dengan ikhlas, itu bisa sampai nancap ke batin. Nasihat yang tidak punya kepentingan. Baik. Mereka berebut menolak untuk menerima warisan itu, padahal sebelumnya mereka rebutan untuk mendapatkan warisan itu. Lalu Nabi SAW memberi nasihat, jika kalian sudah paham, silahkan kalian bagi berdua dan berusahalah untuk mencari kebenaran. Jadi seperti ini semangat yang perlu dihadirkan pada saat orang itu bagi waris. Jangan semangat untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi semangatnya apa? Semangatnya apa, Pak? Lebih baik mengalah. Jangan sampai kita mendapatkan apa yang bukan hak kita. Baik. Terus muncul pertanyaan. Bapak, jika kita mau menerapkan hukum waris sesuai syariat di Indonesia, di negara kita, pertanyaannya, apa mungkin? Kan undang-undang kita bukan undang-undang yang 100% sesuai Al-Quran dan hadis. Apa mungkin? Baik, maka di sini perlu kita rinci sebagai berikut. Kegiatan agama masyarakat. Kegiatan agama masyarakat. Kegiatan masyarakat dalam beragama itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi. Nah, untuk kegiatan pribadi ini kegiatan pribadi itu seperti akidah, kemudian ibadah, dan seterusnya. Ini negara memberi kebebasan. Negara beri bebas. Sehingga masyarakatnya dikasih kebebasan. Kamu mau ngikuti mazhab apapun sakarepmu. Mau pakai akidah siapapun terserah kamu. Yang penting enggak ganggu orang. Makanya enggak boleh cuma satu, Khawarij. Selain itu boleh. Sehingga negara ini ngasih kebebasan kepada masyarakat mau berakidah Mu'tazilah, mau berakidah Asy'ariyah, mau berakidah Maturidiyah, mau campur-campur karena enggak ngerti, gaduh-gaduh gawe akidah dhewe ya boleh. Makanya kan di Indonesia menjadi tempat yang paling subur untuk membuat akidah yang baru. Sehingga kalau sudah ada kelompok sekte tertentu, muncul sekte yang baru, dan itu nggak ada ujungnya. Karena orang Indonesia sangat kreatif dalam membuat akidah. Bahaiyah itu ada di mana, Bahaiyah? Di Surabaya ada nggak? Nah, dulu kan sempat besar itu. Karena di backup oleh oknum di negara kita. Intinya kalau untuk urusan pribadi seperti ini negara memberikan kebebasan. Yang kedua, kegiatan muamalah dan munakahah.
Nah, untuk yang kedua ini, contohnya nikah, kemudian waris, lalu wakaf, kemudian hibah, termasuk jual beli, dan seterusnya. Untuk ini, untuk bagian ini, negara menyediakan fasilitas, tapi sifatnya pilihan. Mau dipakai silahkan, nggak dipakai silahkan. Paham maksudnya, Pak? Baik. Jadi kalau misalnya saya mau bagi waris pakai negara, silahkan. Saya mau bagi waris sendiri tanpa melibatkan negara, silahkan. Selama tidak sengketa. Jadi kalau Bapak Ibu bagi waris secara kekeluargaan, semua keluarga dikumpulin, kemudian setelah itu ngundang ustadz untuk menjelaskan, lalu semuanya menerima, sudah kita bagi sesuai dengan penjelasan ustadz. Baik, sepakat, setuju, selesai. Nggak perlu pakai lawyer, nggak perlu ngundang advokat. Kok bisa, Pak? Karena negara tidak punya undang-undang warisan. Di negara ini nggak ada undang-undang warisan, Pak. Kalau KHI itu apa? KHI itu bukan undang-undang. Itu seperti keputusan MUI, jadi statusnya fatwa. Derajatnya di derajat fatwa, bukan undang-undang. Artinya apa kalau seperti ini? Anda punya kelonggaran yang luar biasa untuk menerapkan aturan Quran. Karena negara tidak membatasi. Sehingga Bapak misalnya, saya mau bagi waris bersama keluarga saya persis sesuai aturan Al-Quran. Silahkan. Tapi kalau jenengan berantem, padu, lalu salah satu melibatkan negara, nah barulah negara ikut campur. Maka negara akan datang untuk terlibat jika dilibatkan. Baik. Nah, maksud saya dengan penjelasan ini adalah untuk menanamkan pemahaman bahwa negara ini sebenarnya memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi kaum muslimin yang mau bagi waris sesuai dengan keyakinan masing-masing, silahkan. Bapak mau bagi sesuai Al-Quran atau mau bagi sesuai kitab yang lain ya monggo. Tapi karena kita orang yang beriman, tentu saja kita akan membaginya dengan apa? Aturan Al-Quran. Baik, yang ketiga. Kegiatan beragama, ini kegiatan agama masyarakat ya. Kegiatan agama yang berkaitan dengan keputusan, berkaitan dengan kriminal dan undang-undang. Nah, bagian inilah negara punya standar. Nah, kaum muslimin untuk jenis ini dia tidak bisa memaksakan. Aku mau putuskan yang mencuri potong tangan, ya enggak bisa, Pak. Negara kita sudah punya standar sendiri. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari aturan syariat yang ada di agama kita, sebenarnya negara itu menolaknya atau tidak? Jawabannya tidak. Bapak mau menjadi ahlu sunnah wal jamaah tidak akan disebut sebagai pelaku kriminal. Sehingga saya mau akidah yang lurus, negara mengizinkan. Saya mau ibadah 100% sesuai sunnah, negara tidak akan melarang. Ketika Anda bermuamalah, saya mau bermuamalah persis sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, negara tidak akan melarang. Tapi kalau berantem, nah Anda bisa libatkan negara dengan fasilitas yang telah disediakan. Kalau yang ini kan tidak ada ya. Kalau ibadah ini negara tidak memberikan fasilitas dalam bentuk misalnya, Pak terjadi sengketa antara kunut dan tidak kunut. Nah itu negara nggak ikut campur. Selesaikan sendiri. Baik. Tapi kalau bagian ini, nah di bagian yang ketiga ini negara membatasi. Hanya aturan negara yang berlaku. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi Mas? 10 menit lagi? 5 menit lagi, insyaAllah. Baik. Kita
lanjutkan. Nah, setelah kita paham seperti ini, maka sebenarnya ada satu kata kunci berkaitan dengan masalah bagi waris. Ada satu kata kunci berkaitan dengan masalah bagi waris. Jangan sengketa. Jangan sengketa. Padu ora marakno payu. Apa hubungannya? Sengketa waris tidak akan membuat harta warisan kamu semakin berkah. Dan kau bisa jadi akan tertahan dapat warisan gara-gara sengketa. Nah, tanpa sengketa warisan bisa dibagi lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kalau nggak ada sengketa. Kalau ada sengketa, ya tertahan. Mungkin sudah sering saya ceritakan ini. Ini jamaah Surabaya. Bapak dari Surabaya, waktu itu saya ngisi di masjid mana ya. Pokoknya salah satu masjid di Surabaya. Dan beliau selesai kajian mendatangi saya. Saya punya sengketa waris. Usia beliau mungkin 70-an. Nah terus gimana Pak? Ya sampai sekarang masih tertahan. Masya Allah di usia 70-an belum berhasil menikmati hasil warisan. Akhirnya saya minta kepada beliau, sudahlah Pak, gak usah terlalu ngotot untuk memperebutkannya. Paling juga cuman dapat segitu. Terus saya tanya, berapa Pak kira-kira warisannya? 3T. Oh ya sudah, beda ini kalau ini ya. Maka saya salah ekspektasi ini ya. Ya triliun, kalau nggak salah antara 3 atau 4 T itu. Jadi itu berupa tanah di Bekasi, Pak. Cukup luas tanah orang tuanya itu dan mau dibagikan kepada anak-anaknya, jumlah anaknya sekian orang, laki dan perempuan. Cuman mereka beda pendapat tentang teknis pembagiannya. Ada yang minta bagi rata, ada yang minta 2:1. Nah, sampai naik ke pengadilan. Ya, capek di jalan. Bayari ini, gitu ya. Untuk bisa membuat sebuah keputusan hukum itu kan butuh proses yang panjang. Biayanya mahal. Waktunya habis, tenaganya habis, biayanya mahal. Sudah diputuskan tok jadi satu keputusan hukum ini. Dah, ini silakan ditunaikan. Baik. Cuman masalahnya gara-gara itu tanahnya luas dan itu di tengah kota Bekasi dan sudah ada salah satu developer yang siap untuk mengembangkan, dia tertahan untuk mendapatkan manfaat karena sengketa. Coba kalau nggak sengketa, bisa dapat lebih cepat, mungkin dipakai haji furoda, gitu. Nanti dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Beliau bisa wakaf dengan warisan itu karena bisa dapat lebih cepat. Makanya sekarang saya berbicara dengan Bapak Ibu yang dominan di sini kan usianya sudah mendekati mau bagi waris ya. Masya Allah. Usia berapa Mas? 33. Berapa lagi mau bagi waris? Nah mungkin Anda perlu ngasih nasihat dan menanamkan prinsip kepada anak-anak. Nanti kalau saya mati, kalau ibu mati, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat itu agar mereka lebih dewasa. Sudah mendapatkan pengantar dari orang tua. Dan terkadang itu perlu untuk dilakukan, apalagi ketika orang tua merasa ada anaknya yang mungkin kurang dewasa dalam masalah harta. Ada salah satu anak saya yang kayaknya serakah ini. Udah. Nah, mungkin sebagai salah satu metode yang bisa dilakukan atau cara solusi ya. Bapak undang seluruh anggota keluarga. Kumpulin, undang Ustadz. Pak Ustadz, ini keluarga saya. Tolong jelaskan bagaimana cara pembagian warisan yang benar. Nah, nanti Ustadznya menjelaskan di hadapan istri Bapak, di hadapan anak-anak, termasuk saudara juga dihadirkan. Baik. Lalu selesai sang Ustadz menjelaskan, kemudian Bapak menyampaikan, aku pesankan kepada seluruh anakku
jika nanti aku mati, kalian harus bagi waris persis seperti ini. Jika tidak, maka kita akan berhadapan di hari kiamat. Nah, akan ketemu Bapak besok di akhirat. Tujuannya apa? Biar nanti sang anak tidak ngawur-ngawuran, tidak berantem ketika bagi waris. Jadi bukan dibagi sekarang, tapi dijelaskan sekarang. Kadang ada kan orang yang berpikir, bagi sekarang aja lah, daripada nanti berantem. Belum tentu bagi sekarang sesuai. Tapi yang lebih bagus gimana? Dinasihati sekarang, dijelaskan sekarang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pas 1 jam ya. Sekarang jam 9.59. Demikian sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak menyentuh tentang perhitungan, tidak menyentuh ini dapat bagian berapa, karena waktu kita terbatas. Ini hanya insight pengantar tentang masalah bagaimana menata batin berkaitan dengan urusan warisan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah. Intinya adalah hindari sengketa. Nah, ini pakai jas itu mau akad atau gimana? Ini Ustaz sudah kode-kode. Nunggu 4T itu kan? Oh, nunggu 4T-nya itu tadi. Setelah ini akan ada coffee break untuk seluruh peserta seminar. Ustaz bisa juga istirahat. Insya juga akan ada disiapkan hidangan. Ya, ini Masya Allah panitia ibu sudah menyiapkan kue-kue untuk coffee break, penyamping kopi dan juga teh. Kemudian nanti Insya Allah setelah coffee break akan ada lanjutan sesi kedua dengan tema wakaf ya. Insya Allah. Ya, silakan untuk mungkin Bapak dulu ya. Bapak kita persilakan dulu untuk bisa mengambil kopi teh di depan. Snacknya dianterin. Snacknya diantarkan. Minumannya ngambil sendiri. Ngambil sendiri Ustaz. Khawatirnya kita tidak suka kopi atau kemudian sukanya kopi yang pahit. Nah itu yang takarannya masing-masing. Silakan mungkin Bapak dulu ya. Kita mau kasih waktu kurang lebih nanti sampai 10.15 ya. Silakan Bapak. Atau mungkin masih mencekam mungkin saja. Masih mencekam tadi, jadi mau berdiri itu gimana ya? Silakan Bapak. Ini hidangannya ada Masya Allah